Ayo kita doain dulu yang laki-laki, kita doain yang perempuan yang sudah bersedekah emasnya, duitnya, ada handphone saya lihat, ada apa itu semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya, seperti video yang kemarin teman-teman, saya ngebahas tentang, sebenarnya lebih tepatnya ke sejarah ya, sejarah dari PyTrend, dan kemudian ya ide-ide yang muncul itu sebenarnya awalnya itu karena ide baru, maksudnya karena situasional, atau memang sudah dipikirkan sangat lama oleh Yusuf Mansur. Ini berkaitan dengan program-program yang nanti seperti Umroh Merdeka dan program-program yang rencana IPO, dan juga program-program yang nantinya ada rencana gitu ya, rencana itu ngumpulin uang dari umat. Ini tahun 2014 teman-teman. Jadi ini cukup lama. Saya rasa si Bang Ucup ini udah tahu sebenarnya kalau dia mau ngapain gitu ya, dengan segala hal yang katakanlah katanya ya menurut informasi pemerintah bahwasanya Yusuf Mansur itu melanggar gitu, kemudian ditegur oleh OJK, lantas kemudian Yusuf Mansur klarifikasi. Tapi apakah benar seperti itu? Menurut saya tidak. Jadi ini terencana. Nah, ini karena saya harus menjelaskan secara historial, jadi saya perlu memberikan gambaran melalui video-video yang kemudian nanti bersambung ya teman-teman, agar teman-teman nggak gagal paham bahwasanya saya cocologi, padahal ya sebenarnya ini memang historikal dan ini pemikiran Yusuf Mansur yang sudah jauh dipikirkan. Saya nggak tahu penasihatnya siapa, tapi yang pasti teman-teman, hal ini dilakukan oleh Ucup sendiri. Artinya dia melakukannya dengan terang benderang oleh dia sendiri. Soal siapa yang membisiki saya nggak tahu, tapi ini terencana sekali teman-teman. Nah, kita akan melihatkan contoh soal PSI di sini, terus kemudian dia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang katakanlah dia ahli sedekah dengan contoh, dan tapi ya ada hal yang dipertanyakan tentang sedekah dia. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Ustadz Sani dan teman-teman semua, kami berangkat kemari dibayarin sama Haji Indra, alhamdulillah. Tapi insya Allah kami ganti, jadi PSI ganti duit Haji Indra ya. Insya Allah Pak Bu, saya pengen seperti ini. Ada orang bilang, Ustadz kok dagang, Ustadz ini harus dagang. Kalau Ustadz nggak dagang, ntar minta-minta sama jemaahnya. Jangan begitu, Ustadz harus ngasih duit. Nih duit buat ente, nih duit buat ente. Karena itu saya minta didoain supaya jadi Ustadz yang kaya, insya Allah, supaya tidak jadi minta-minta. Begitu, insya Allah. Insya Allah, taruh di bawah, taruh di bawah. Lewat sini aja lompat. Kaya itu bukan kaya dunia ya, kaya hati, nggak meminta kepada Allah. Termasuk nggak perlu beli tiket ke Taiwan ini, karena ada yang beliin, gitu kan? Insya Allah. Mas, ini cincin pertama, tolong dikasih di sini. Ayo kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya, karena iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya lelang dulu buat yang perempuan. Saya lelang dulu buat yang perempuan. Siapa yang pengen jodoh, siapa yang pengen utangnya lunas, siapa yang pengen orang tuanya sehat, selamat lahir batin, siapa yang pengen pergi haji umroh ke Mekah, siapa yang pengen bangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, siapa yang pengen punya anak, siapa yang punya anak di tanah air pengen jadi penghafal Quran dan seterusnya. Saya lelang. Saya lelang apa yang dipunya, dari cincin, emas, kawin, gelang, uang, anting semua. Saya lelang untuk penghafal Al-Quran, insya Allah, mudah-mudahan. Saya hitung ya, saya hitung dari 10 sampai 1. Yang berkenan langsung saja maju ke depan, mudah-mudahan Allah meridhai. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Wes mikir dulu, mikir, hilang kan. 9. Nggak usah ke panggung ya, tidak usah ada yang ke panggung,
tidak usah ada yang salaman sama saya, nggak penting banget, nggak penting banget. Yang penting nanti kita doa bersama, betul? 8. Nanti yang laki-laki, nah, sabar ya. 7. 6. 5. Sani kalau nanti ada dari panitia jadiin sedekah juga. Kalau panitia kan panitia suka ikram ya, panitia suka memang ngasih lah gitu ya. Insya Allah bukan niat ria, bukan niat sumanda. Masa saya tega sih ngambil duit ente yang kerja mati-matian, kayaknya gimana gitu. Apalagi saya ini sekarang udah ada usaha saya diantaranya adalah VSI. Jadi kalau mau bantu saya, ikut saja VSI itu. VSI itu adalah perjuangan kita bersama untuk membeli ulang Indonesia. Saya membayangkan kalau kita sudah punya 10 juta komunitas, kalau sudah punya 10 juta komunitas, insya Allah bank-bank besar itu kita bisa beli ulang. Insya Allah akan jadi bank-banknya punya orang Indonesia. Amin. Ya Allah. 4. Amin. Allah Akbar. Mas Torik duluan katanya. Masya Allah. Syukran. 3. 2. 7. Belum selesai. Masih banyak. 6. Teman-teman mahasiswa jadi ini acara nanti. Insya Allah sehat ya. 5. 4. 3. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Loh, kok tangan semua berbaring. Ayo kita doain dulu yang laki-laki, kita doain yang perempuan yang sudah bersedekah emasnya, duitnya, ada handphone saya lihat, ada apa itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti dengan apa yang diinginkan. Amin. Mengganti apa yang dihajatkan. Amin. Mengganti apa yang menjadi dosanya dengan ampunan. Amin. Mengganti dengan jodoh yang diinginkan, anak turunan yang saleh-saleha, orang tua yang sehat panjang umur. Mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Amin. Mengganti dengan menjadi pengusaha perempuan yang saleha. Buat teman-teman semua, Al-Fatihah. Nanti setelah tutup salam giliran yang laki-laki, tapi ntar dulu kita selesaikan dulu ceramahnya. Jadi saya ulangi kesimpulan yang pertama, saudara punya Allah, jadi harus banyak berdoa. Yang kedua, saudara harus banyak bersedekah. Nggak bakal bohong, benar-benar nggak bakal bohong. Saya dapat mobil, hitungannya yang pertama waktu itu mirip ceritanya seperti Mas Anto. Dapat mobil nih, setelah berhasil sedekah, saya bilang sama Allah, ya Allah, kami berbaik sangka kepadamu bahwa insya Allah ini adalah kebaikan darimu dari sedekah kami, ya Allah. Tapi kami pengen mobil yang lebih baik, kami pengen mobil yang lebih cakep, kami pengen mobil yang lebih mahal, pengen mobil yang lebih bagus, dan bukan cuma mobil di dunia, tapi juga mobil di surgamu, ya Allah.
Seperti tadi cerita BMW, cerita mobil carry waktu itu, carry 10 carry GRV waktu itu, saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau boleh kita sedekahkan ini. Alhamdulillah Pak, istri saya melupakan kelezatan dunia. Saat itu kami punya carry itu udah luar biasa. Kata istri saya, sedekahin aja Pak, yang penting Papa selamat. Alhamdulillah. Terus jalan-jalan 2008 mertua alhamdulillah setuju menyedekahkan rumahnya. Subhanallah. Terus jalan-jalan akhirnya ya saya bilang ya udah nggak ragu lagi lah, sedekah. Makanya saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara akhirnya memilih nabung, lebih baik saudara dagang, jangan nabung. Kalau nabung itu duitnya nanti turun, duitnya nanti habis. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, Yusuf Mansur itu kan menjelaskan bahwasanya dia itu berdagang dalam video itu ya. Kenapa saya bahas tentang sedekah ini walaupun sudah saya bahas lama sebenarnya, cuma nggak secara detail karena ini mengandung historical yang akan kita teliti teman-teman, atau kita wacanakan dan kita gambarkan kepada teman-teman bahwasanya Yusuf Mansur itu sudah berencana sangat lama. Nah di sana ada video dia mengatakan bahwasanya dia itu berdagang ya teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat bahwasanya korban dari VSA itu banyak sekali teman-teman. Contoh misalkan ya, ada satu orang yang, karena ini perusahaan MLM atau bukan perusahaan sih, lebih tepatnya bisnis MLM yang merekrut banyak orang. Nah sebagai contoh, salah satu member yang dulunya ini kerja di luar negeri gitu ya, kalau nggak salah di Taiwan, itu dia menjadi korban PSI ya. Sebagai contoh, orang ini di bawahnya itu ada ribuan, kemungkinan ada sekitar ya 2000-an gitu ya, dan semua itu korban teman-teman. Artinya orang ini dibilang investasi ya bukan investasi, jadi dibilang deposit bukan deposit, tapi kayak semacam uang administrasi juga bukan ya. Ini sebenarnya akal-akalan saja sebenarnya. Contoh teman-teman bisa lihat MLM yang lain gitu ya. Nah, kalau yang lain mungkin ada produknya, tapi produknya harganya di leverage yang sangat tinggi gitu ya, jadi nggak rasional. Tapi ini ya nggak jelas produknya teman-teman. Nah, kemudian perusahaan VSA ini menjadi kemudian menjadi PayTrend. Terus PayTrend ini dengan segala macam program-program dia. Nah, di video tadi teman-teman ya kita lihat lah, selain Yusuf Mansur menggambarkan bahwasanya dia nggak butuh sedekah teman-teman gitu ya, bahkan uang dari panitia yang dia terima akan disedekahkan. Pertanyaannya adalah siapa yang membawa uang itu? Nah, kalau kita melihat sejarah atau histori yang muncul di media, Yusuf Mansur bersama ya rekan-rekannya tentu saja teman-teman, rekan-rekannya ini membawa uang dari luar negeri. Nah, panitia ini yang membawa uang itu dari luar negeri. Pertanyaannya adalah uang itu dikemanakan? Ya, Yusuf Mansur sering bilang uangnya untuk alo. Untuk alo itu maksudnya gimana gitu ya? Kalau kita bicara soal Darul Quran itu biaya sekolahnya aja sangat mahal teman-teman. Biaya masuknya misalkan yang saya tahu biaya masuknya itu, kalau saya lihat ini ya teman-teman bisa cek, kalau nggak salah sekitar 30-60 juta. Biaya masuknya aja gitu ya teman-teman. Itu teman-teman bisa buat sekolah ya minimal berapa semester di kuliahan gitu ya. Kalau misalkan satu semester di kuliahan biasa itu ada 5 juta atau 6 juta, ya teman-teman bisa hitung itu berapa semester. 6 semester kah atau 8 semester kah, bahkan sampai lulus mungkin ya, tapi itu untuk biaya semesternya aja. Nah teman-teman ya, selain daripada membawa uang yang dipertanyakan itu, yang kemudian kemungkinan itu ya saya nggak tahu apakah itu masuk warung steak atau masuk bisnis propertinya atau masuk bisnis baja dia, yang dimana ya bisnis baja dia salah satunya dengan orang-orang yang nanti saya akan kaitkan. Intinya dia punya bisnis baja, dia punya bisnis properti, terus dia juga punya bisnis kuliner. Nah kuliner ini salah satunya adalah warung steak. Nah apakah uang itu masuk warung steak? Nah kalau secara logika teman-teman, Yusuf Mansur ini kan dia bilang berdagang ya dengan konsep MLM. Nah konsep MLM ini kan harus dibagi ya dengan beberapa tingkatan, dan itu mungkin dibagi dengan direksinya, walaupun misalkan karyawan PayTrend yang kemudian itu mengaku tidak digaji dan banyak yang menggugat.
Nah, mungkin uangnya masuk ke mana gitu, apakah masuk ke Yusuf Mansur atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Fighter ini juga promosi, teman-teman. Promosinya misalkan dia ngasih sponsor ke ya sebuah klub gitu ya, dan itu besar, atau dia membeli sebuah klub bola gitu di Indonesia dan jumlahnya miliaran juga. Nah, kalau kita lihat dari sana, bisnis Fighter itu mungkin larinya ke sana uangnya, atau mungkin sebagian lari ke warung, kita nggak pernah tahu. Nah, uang sedekah ini kemana? Karena kalau kita lihat bisnis Yusuf Mansur ini kan nggak ada yang jalan, teman-teman, kecuali ya mungkin warung stik yang jalan. Nah, warung stik ini kok bisa berjalan dan membuka cabang begitu banyak? Yang jadi pertanyaan aja, kalau dia murni cuma berjualan gitu, misalkan membuka restoran, itu nggak akan semudah dan secepat itu membuka cabang di mana-mana gitu, dengan cabang yang katanya sekarang udah ratusan. Itu nggak akan mudah. Kenapa? Karena kalau itu tidak franchise, modal sendiri, itu butuh effort yang sangat tinggi. Dan sementara Yusuf Mansur itu bisnisnya apa? Bisnisnya kan nggak ada yang jalan. Misalkan contoh batu bara, MLM-nya nggak jalan, dan kemungkinan itu uangnya, kemungkinan ya ini dugaan kita, itu bisa masuk ke dia pembelian dia rumah dan dia untuk bayar hutang-hutang yang lain, kita nggak pernah tahu ya, teman-teman. Atau bisnis batu bara itu yang jumlahnya sampai mungkin kerugiannya katanya 55 miliar, mungkin juga masuk ke bisnis restoran dia, kita juga nggak pernah tahu, teman-teman. Nah, kalau melihat dari sana, uang sedekah ini pertanyaan sangat penting dan mendasar ya. Uang sedekah ini selain dibawa dari luar negeri ke Indonesia, ya selain yang ada di Indonesia juga, ini larinya kemana? Gitu. Ada kemungkinan memang lari ke bisnis-bisnis itu. Nah, salah satunya mungkin ya kita bisa mencurigai, dan itu kalau misalkan itu ada keterbukaan informasi tentang keuangan, ya kita bisa lihat apakah uang sedekah itu masuk ke sana. Contoh misalkan yang sangat sederhana, tiba-tiba ada uang cash yang bisa buat beli tanah atau sewa tanah 10 tahun, karena bisnis restoran itu ya sewanya 10 tahun. Terus kemudian dia bisa bangun, dia bisa renovasi, terus dia bisa beli kitchen gitu, maksudnya peralatan kitchen, dan dia bisa beli peralatan untuk meja dan lain-lain, interior atau desain interiornya. Itu aneh kalau misalkan gini, Anda punya 20 restoran pun sangat aneh kalau misalkan itu modal sendiri, kecuali kalau franchise. Sebagai logika sederhananya, bisnis franchise yang jalan yang kita bisa lihat itu adalah Indomaret sama Alfamart. Dan itu harus franchise. Kenapa? Karena si pemilik modal ya agak kesulitan gitu untuk menelaah suatu wilayah. Dalam artian dia bukan nggak punya kemampuan, tapi agak kesulitan karena waktunya sangat terbatas, sehingga dibukalah franchise. Nah, kita nanti akan runtut ya teman-teman, karena ini dia berbicara tentang VSA di tahun 2014, dan kemudian nanti akan ada ide yang kemudian di video berikutnya. Kenapa saya runtut dari kemarin ya, dari video pertama, kedua, dan nanti ada video ketiganya, ini beruntutan. Dan kemudian maju ke mungkin tahun 2022 atau 2021 dan kemudian 2023 ketika dia wawancara. Ya nanti ya teman-teman, kita akan bahas di kemudian video, karena ini videonya udah terlalu panjang. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.